Ini adalah soal asli penilaian matematis SNBT tahun 2024, gelombang pertama, hari ketiga atau keempat ya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Pada taman bermain terdapat 6 wahana. Jarak antar wahana bersebelahan adalah 50 meter kecuali jarak antara wahana L dan B. A dan L keduanya berjarak 80 meter. Jadi wahana yang bersebelahan itu yang berdekatan itu 50, 50, di sini juga 50, 50 dan 50 meter ya. Ini satuannya meter. Kecuali L dan B itu 80, beserta A dan L juga 80. Wahana PBL menghabiskan waktu 15 menit. Berarti PBL itu menghabiskan waktu 15 menit. 15 menit, aksen ini menunjukkan menit ya. 15 menit dan 15 menit. Sedangkan wahana J dan A menghabiskan waktu 10 menit. Ini J ya, ini 10 menit. Beserta A, ini A menghabiskan waktu 10 menit. Sedangkan wahana H menghabiskan waktu 20 menit. Berarti di sini 20 menit. Nah, terdapat 3 buah pertanyaan atau terdapat ada sebanyak 4 ya, ada 4 pertanyaan. Ini lengkap, versi lengkapnya. Mungkin di beberapa channel lain hanya membahas 2 atau 3 soal. Ini kami temukan lengkap. Untuk satu narasi soal tentang wahana ini terdapat 4 buah pertanyaan. Pertanyaan pertama, jika lapangan tersebut berdiameter 40 meter, maka luasnya adalah. Jadi ini adalah lapangan ya. Diketahui diameternya adalah 40. Nah, yang ditanya maka luasnya adalah. Ingat untuk lapangan ini kan berbentuk lingkaran ya. Jadi kita cukup mencari luas lingkaran. Nah, luas lingkarannya itu adalah VR kuadrat. Nah, ini untuk soal pertama, soal yang sangat mudah ya. Jadi diketahui diameternya 40, maka jari-jarinya tinggal kita bagi 2, yaitu 20. Sehingga untuk luasnya itu V kali 20 kuadrat. Atau 20 kuadrat, 20 kali 20, 400. Berarti 400 V. Jadi luas lapangan tersebut adalah 400 V. Ada di option yang B. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini yang tidak ada opsi atau ini adalah sebuah soal dengan tipe jawaban yang singkat. Jika Andi menghabiskan 20 detik untuk berjalan 10 meter dan Andi berjalan menuju wahana L dari wahana J dan melalui wahana A, berapa detik waktu tersingkat yang dapat ditempuh oleh Andi ya. Jadi Andi menghabiskan waktu 20 detik untuk berjalan 10 meter ya. Dan Andi menuju L dari wahana J. Jadi dari J yang ini menuju wahana L, tetapi dia harus melalui wahana A. Sebenarnya Andi bisa langsung saja ke L seperti ini, tetapi Andi diharuskan harus melalui wahana A ya. Berarti jalurnya ke sini. Jadi waktu yang diperlukan oleh Andi adalah, jadi kenapa ditanyakan waktu singkat? Dari A ke L ini ada juga jalan yang memutar ya, yang melingkar seperti ini. Nah, tentu kalau kita jalan memutar seperti ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi cukup kita pilih jalur ini saja, jalur yang langsung lurus ya. Sehingga itulah diperoleh waktu tersingkat. Nah, jadi cukup kita hitung berapa panjang jalur yang dilalui oleh Andi ya. Berarti di sini 50, 50, 100 ditambah 80. Berarti 180 meter. Nah, tetapi kalau Andi melalui jalur A ke L ini melalui jalur melingkar, maka waktunya lebih lama. Sementara di sini yang ditanya adalah waktu yang tersingkat. Nah, jadi 20 detik itu untuk berjalan 10 meter. Jadi untuk 10 meter, untuk perjalanan 10 meter, itu dibutuhkan waktu selama 20 detik. 20 detik. Nah, bagaimana kita dapatkan supaya menjadi 180 meter dari informasi yang ini? Jadi 10 meter itu 20 menit ya. Kalau kita ingin mencari 180 meter, cukup kita kalikan saja kedua ruas dengan 18. Berarti sini 18, di sini juga kali 18. Sehingga 180 meter itu adalah ini 20 detik dikali 18 ya.
itu diperoleh 360 detik ya. Jadi untuk soal yang kedua, waktu tersingkat yang ditempuh oleh Andi dalam waktu detik, satuan detik adalah 360 detik ya. 360 detik. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga, kita bersihkan dulu. Kita lanjutkan soal ketiga. Andi ingin pergi dari wahana H menuju wahana L. Dia ingin menghindari kerumunan orang. Jadi ia memilih untuk melalui jalur memutar setengah lingkaran. Tersedia jalan yang menghubungkan langsung dua wahana. Jarak terpendek Andi adalah. Jadi Andi ingin pergi dari wahana H menuju wahana L, tetapi dia ingin menghindari kerumunan. Dia memilih jalur yang memutar ya. Jadi dari sini harusnya bisa langsung ke sini. Karena dia tidak mau ada kerumunan di sekitar sini, maka dia memilih jalur memutar ya. Jalur memutar seperti ini. Kemudian tersedia jalan yang menghubungkan dua wahana ya. Di sini ada jalan yang menghubungkan kedua wahana. Jarak terpendek Andi adalah. Nah, ketika Andi ingin menuju dari H ke L, tetapi dia harus memutar dulu sini untuk menghindari kerumunan, maka jalur yang dapat ditempuh Andi adalah dari HJ. Ya, jadi ini garis lurus ini adalah garis HJ. Kemudian dia memilih jalan melingkar, yaitu berupa busur ya. Busur dari JB, jadi berbentuk setengah lingkaran. Jadi kita notasikan seperti ini saja. Kemudian dari B ke L ditambah dari B ke L, yaitu jalur lurus saja ya. Nah, H ke J itu jaraknya adalah 50 meter ditambah J ke B. Nah, itu adalah berbentuk setengah lingkaran. Artinya kita cukup mencari keliling setengah lingkaran ya. Panjang busur JB itu setengah lingkaran, setengah keliling lingkaran. Nah, setengah keliling lingkaran, setengah kali keliling itu kan bisa kita peroleh dari 2VR atau kalau diketahui diameter VD aja. Ya, jadi VD. D itu adalah diameter ya. Jadi setengah V kali diameternya. Diameternya adalah 50. Jadi untuk panjang busur JB adalah 25 V. Nah, 25 V ditambah dengan panjang BL dari B ke L itu adalah 80. Sehingga kalau kita jumlahkan adalah 130 ditambah 25 V. Nah, inilah jalur terpendek Andi yang dapat ditempuh untuk menuju L dari titik H. Sebenarnya Andi bisa juga melalui dari H ke P ke A lalu melingkar pula dia di sini. Tapi kalau kita bandingkan antara lingkaran yang ini dengan diameter 50 dan lingkaran yang satu lagi dengan diameter 80, maka lebih cepat dia melalui setengah lingkaran yang berdiameter 50 karena ditanya di sinilah jarak terpendek dan dia harus melingkar juga. Berarti dia harus memilih jalur yang ini HJBL. Jadi jangan kita pilih HPAL ya, karena ketika dia melingkar di sini akan lebih jauh. Sementara yang ditanya di sini adalah jarak terpendek. Jadi untuk soal yang ketiga jawabannya adalah yang D. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan keempat. Andi dan Echa ingin pergi bersama-sama dan bermain bersama di wahana H pada pukul 11. Jadi di wahana H pada pukul 11. Mereka ingin pergi ke 3 wahana lain, tidak harus selalu sama ya. Kemudian akan bertemu kembali di kantin tepat berada di tengah-tengah wahana A dan L. Jika Andi bermain di wahana L dan laju rata-rata mereka adalah 50 meter per menit, maka waktu terawal mereka bertemu kembali di kantin adalah. Nah, jadi pada pukul 11 mereka tepat bersama-sama bermain di wahana H. Jadi pada pukul 11 mereka sama-sama bermain di wahana H. Pada 11.00 di wahana H mereka menghabiskan waktu 20 menit ya. Jadi Andi ini kita bisa buat skema seperti ini. Andi dia harus bermain di wahana L ya katanya. Jadi Andi bermain di wahana L. Nah, jadi Andi bisa memilih jalur bermainnya itu dari H ke J, ke B, ke L ya. 3 wahana yang dipilih Andi setelah H adalah JBL. Jadi ketika dia mulai bersama-sama di pukul 11, dia memilih jalur H, J, kemudian ke B dan ke L.
B ke L lalu kembali ke kantin. Nah, kantin. Kemudian si Echa bisa juga memilih wahana yang lain ya. Jadi mereka tidak harus selalu sama. Si Echa bisa memilih opsi dari H ke P ke A ke L baru ke kantin ya. Jadi jarak tempuh mereka akhirnya sama. Si Echa itu dia bisa memilih dari H, sama-sama berada di H pada pukul 11, kemudian ke P, kemudian ke A, kemudian ke L, lalu ke kantin. Nah, jadi pertanyaannya, waktu terawal mereka bertemu kembali di kantin adalah, jadi ketika di wahana H mereka sama-sama menghabiskan waktu 20 menit. 20 menit dan di sini juga 20 menit. Lalu kita fokus ke Andi terlebih dahulu. Andi di wahana J itu 10 menit. 10 menit. Kemudian di wahana B-nya itu 15 menit. Kemudian ke di wahana L menghabiskan waktu 15 menit. Nah, untuk si Echa, lama dia bermain di wahana, di H itu 20 menit, di P itu 15 menit, 15, kemudian di A itu adalah 10, dan di L mereka si Echa 15 menit. 15 ya. Nah, total mereka bermain adalah 10, 20, 30, tambah 30. Total mereka bermain di wahana, si Andi bermain di wahana itulah 1 jam. Nah, sementara untuk si Echa begitu juga. Ini 20, 10, 30, 15, 15, 30. Sama-sama mereka durasi bermain di wahana yang mereka pilih adalah selama 1 jam. Nah, tetapi kita harus juga mempertimbangkan perpindahan mereka antar wahana ya. Jadi kalau si Andi dia menempuh 50, 50, 80 itu sudah 180 ditambah di kantin sini. Kantin tepat berada di tengah-tengah. Ini kantin K, ini disebut kantin ya. Kantin. Jadi jarak tempuh Andi itu adalah ini 50, 50, 100 tambah 80 tambah 40. Jadi jarak tempuhnya itu 220. Kalau si Echa gitu juga 50, 50, 80 kembali ke sini. Tepat berada di tengah-tengah antara A dan L ya. Juga menempuh 220. Jadi kita pertimbangkan juga waktu tempuh mereka, yang mana laju rata-rata mereka itu adalah 50 meter per menit. Sementara jarak tempuh mereka itu 220. Nah, 220 ini bisa kita skemakan 200 ditambah 20 ya. Nah, si 200 ini kan 4 kali 50 ya. Nah, 4 kali 50 berarti 4 menit. Karena 50 meternya itu adalah 1 menit. Berarti kalau 200 berarti 4 menit ditambah 20 meter. Nah, jadi cukup kita akan mencari 20 meter ini berapa menit ya. Atau nanti bisa kita konversi ke dalam waktu detik. Sehingga kalau bisa kita buat skemanya seperti ini. Kalau 50 meter itu untuk 1 menit. Nah, kalau kita ingin mencari 20 meter, ya cukup kita kalikan saja 20 per 50. Kan habis ya. Nah, si 1 menit ini juga bisa kita kalikan juga, sama-sama harus kita kalikan juga dengan 20 per 50. Dikali 1 menit. Nah, 1 menit itu kita ganti saja dalam 1 detik, 60 detik. 60 detik. Nah, jadi 0 sama 0 habis. Lalu 60 sama 5 ya bisa kita bagi. Itu trik bagi 5 cukup kita kalikan 2, kita coret angkanya 1. Berarti ini kalikan 2 kan 120. Coret angkanya 1 yang paling belakang itu 12. Dikalikan dengan 2 berarti 24. Nah, jadi untuk 20 meter ini dibutuhkan waktu 24 detik ya, 24 detik. Sementara untuk 200 meternya membutuhkan waktu 4 menit. Nah, tinggal kita hitung totalnya mereka bermain 1 jam. Berarti dari jam 11, dari pukul 11 ditambah 1 jam berarti 12. Pada pukul 12 ditambah dengan waktu mereka berjalan itu sejauh 4 menit dan 24 detik. Jadi 4 menit dan 24 detik. Jadi mereka akan bertemu lebih awal pada pukul 2 menit 2 pada pukul 12 lewat 4 dan 24 detik. Ada di option yang D.